Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan materi kita melalui video tutorial ini, yaitu cara membuat instruksi pada Google Form yang telah kita buat pada hari Sabtu kemarin. Caranya sama, yaitu dengan mengklik Google Chrome ya. Setelah kita klik 2 kali Google Chrome, lalu kita ketik di sana Google Drive. Kita kembali ke Google Drive kita. Lalu kita lihat di mana kita menyimpan kemarin, karena di sini ada akses cepatnya. Kita klik soal penilaian akhir semester kemarin. Nah, di sini ada instruksi-instruksi yang belum kita buat kemarin itu, yaitu apa instruksi yang akan kita berikan ke siswa. Nah, instruksinya adalah soal hanya bisa dijawab satu kali. Ini instruksi yang pertama. Untuk instruksi yang kedua, kita enter saja. Setelah kita enter, boleh kita geser dengan spasi. Yang kedua, instruksinya adalah bagi yang menjawab soal yang menjawab lebih dari satu kali, maka dianggap gugur. Nah, ini instruksi yang akan kita berikan untuk siswa kita. Berikutnya adalah pengaturan. Kita akan buat pengaturan sesuai dengan yang kita lakukan pada hari Sabtu kemarin. Pertama, kita klik setelan yang seperti gerigi ini, atau berbeda pengaturan mungkin di beberapa laptop ada yang namanya setelan atau setting atau pengaturan. Oke, kita klik ini. Setelah kita klik, perhatikan di kolom umum. Di kolom umum ini kita tidak isikan atau kita tidak centang satupun. Awalnya kita mencentang ini, tapi sekarang tidak, karena kita beranggapan mungkin ada siswa yang tidak punya handphone, mungkin dia akan menumpang ke kawannya, maka batasi ke satu tanggapan, tidak kita checklist, dan pastikan di umum ini semuanya tidak terisi. Lalu kita bergeser ke kolom presentasi. Nah, pada kolom presentasi ini juga tidak kita tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan. Berikutnya ada quiz. Nah, di quiz ini kita perlu mengaktifkannya dengan menggeser tombol ini. Nah, sehingga jadikan ini sebagai quiz menjadi aktif. Lalu, yang rilis nilai ini tidak kita isi yang segera, namun yang kita isi adalah nanti. Kalau kita isi segera, nanti akan muncul kembali soal yang sudah dijawab siswa. Apakah soal yang dijawabnya itu benar atau salah? Nah, itu yang tidak kita inginkan muncul soal yang sudah dijawab oleh siswa. Dan pertanyaan yang tidak dijawab tidak kita izinkan siswa untuk melihat. Jawaban yang benar juga tidak kita izinkan siswa untuk melihat. Begitu juga dengan poin. Poin hanya kita guru yang mengetahui hasil kerja siswa kita. Oke, karena di sini nanti setelah peninjauan manual ini ada aktifkan koleksi email, tentu ini akan kembali ke umum. Kita kembali lihat ke umum. Nah, ini akan tercentang otomatis. Kita nonaktifkan. Oh ya, jangan lupa ini di presentasi acak urutan pertanyaan. Nah, ini kita acak urutan pertanyaan. Lalu kita simpan. Lalu di sini Bapak Ibu kita membutuhkan waktu siswa itu kapan dia bisa mengakses soal kita. Lalu kita menginginkan kapan siswa ini tidak bisa mengakses soal kita. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk membatasi siswa dalam mengakses soal ujian ini. Yang pertama adalah dengan cara manual. Dengan cara manual, Bapak Ibu silakan klik response. Nah, di respon ini, jika jadwal ujiannya akan dimulai, misal ujiannya pukul 8, Bapak Ibu
silakan aktifkan menerima tanggapan. Jika ujiannya belum dimulai, kita nonaktifkan ke kiri, sehingga tidak bisa diakses oleh siswa soal Bapak Ibu. Nah, kita aktifkan kembali. Anggap kita sudah mulai ujiannya. Lalu jadwal ujiannya sudah selesai, 1 jam pelaksanaan misalnya. Bapak Ibu silakan geser kembali ke kiri. Artinya ini Bapak Ibu tidak menerima lagi tanggapan oleh siswa kita. Ini merupakan cara satu. Cara satu ini dengan manual yang kita lakukan. Boleh dipilih opsi pertama ini untuk melakukan buka respon jawaban siswa dengan manual atau secara otomatis yang akan kita lakukan berikut ini. Oke, kita buka saja. Berikutnya adalah Bapak Ibu silahkan gunakan cara otomatis. Yang pertama adalah kita buka dengan mengklik titik 3 di samping kirim ini, ya, atau namanya lainnya. Kita klik tombol titik 3 ini, lalu ambil add-on. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang disediakan oleh Google untuk memudahkan Bapak Ibu selama penggunaan Google Form. Karena kita mau menggunakan limit waktu, limit siswa dapat mengakses soal kita. Kapan dia mulai mengakses, kapan terakhir soal ini bisa diakses. Kita akan di sini kita klik kontrol. Nah, yang ini, control accepting responses. Ini yang kita klik, gunanya adalah untuk mengatur siswa kapan bisa mengakses soal dan kapan siswa tidak bisa mengakses soal. Lalu ini kita klik dua lagi. Klik 2 kali ya. Jangan lupa klik install. Nah, setelah klik install, klik lanjutkan. Nanti akan muncul di sini email Bapak Ibu. Nah, ini pilih akun untuk melanjutkan ke control accepting responses. Kita klik akun kita. Oke, kita tarik ke bawah untuk mengklik izinkan. Klik izinkan. Tunggu proses ini dulu berjalan dengan selesai. Lalu kita klik selesai. Baik, kita close ini. Kita coba lihat di add-on ini atau pengaya. Klik di sini apakah sudah terinstall control accepting responses. Nah, ini sudah terinstall di Google Form kita, control accepting responses. Oke, kita klik ini. Setelah itu kita ambil setting and info. Sedang diproses. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini oke, kita close saja. Di sini di basic ini ada waktu kita kapan akan dimulai ujian kita, kapan diakhiri. Di sini ada start date. Start date ini tanggal mulainya. Nah, ada kalendernya, kita klik kalender. Oke, kita klik misalnya ujiannya itu tanggal 30, misalnya seperti itu. Kita klik di sini 30. Nah, ini sudah otomatis kalendernya, karena kita sudah menyesuaikan dengan kalender di laptop, maka ini juga otomatis diarahkan ke situ ya. Kita ulangi lagi Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak Ibu tadi memilihnya di tanggal 30 mau ujian. Klik kalendernya di tanggal 30 saja. Oke, ini sudah otomatis tanggal 30 bulan 11. Lalu jamnya. Nah, di sini kita atur jamnya, ada AM, ada PM. AM ini untuk pagi dari jam 12 malam sampai jam 11:59 ya. Lalu karena kita ujiannya pagi, tentu kita menggunakan pengaturannya AM. Misalnya ujian kita ini dimulai pada pukul 9 ya. Kita klik 9 AM untuk jamnya. Lalu menitnya ya, kalau mulainya pada pukul 9 tepat,
atau 9.00 ya kita klik 9.00, atau ujiannya misalnya dimulai pada pukul 9.20, berarti menitnya menit ke 20. Ini untuk tanggal dan waktu mulainya. Lalu di sini ada maximum number of accept, berapa orang yang bisa mengakses Google Form Bapak Ibu ini. Nah, kita nggak usah batasi ini. Kita nggak usah batasi ini, biarkan saja. Lalu di sini lagi, stop date. Tanggal berapa mau berakhir? Karena kita ujiannya cuma satu di tanggal yang sama saja. Tadi kan di tanggal 30 kita mulainya. Nah, kita ambil lagi tanggal 30 ini. Oke. Nah, ini pengaturannya di sini bulan, tanggal, dan tahun. Oke. Lalu jamnya. Tadi kan jam 9 kita mulai. Misalkan Bapak Ibu hanya memberikan siswa aksesnya cuma 10 menit misalnya. Misalnya 10 menit atau 20 menit dia bisa mengakses ini. Berarti pukul 9, tetap di pukul 9, menitnya berarti bertambah 20 menit, yaitu menit ke 40 mesti berakhir, nggak bisa diakses lagi. Menit ke 40. Oke, kita lihat di sini lagi, Bapak Ibu, untuk memastikan kita. Tadi kita memulainya pada tanggal 30, pada pukul 9 pagi, 9 menit ke 20. Ini mulainya. Berakhirnya tetap di tanggal 30 juga, pada pukul 9 menit ke 40 berakhir. Dan jangan lupa disimpan, save and implement. Kita simpan di sini. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, artinya apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan sudah tersimpan, setting saved. Berikutnya adalah di sini boleh Bapak Ibu tambahkan pesan ya. Tambahkan pesan. Misalnya siswa mengakses sebelum waktunya. Nah, kita berikan pesan soal baik, kita bikin di sini pesan untuk siswa itu saat dia membuka soal sebelum jadwal. Nah, kita bikin pesannya adalah soal tidak dapat diakses sebelum jadwalnya. Seperti itu. Dan jangan lupa diklik save. Tunggu sebentar. Nah, kalau muncul seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah berhasil dalam menyimpan pengaturan di order. Close. Ini juga di close juga. Selanjutnya, kita akan membuat link. Link yang kita ambil di Google Form ini nanti kita akan ubah ke bentuk apa namanya, kita ganti sesuai dengan keinginan kita pada web s.id. Kita klik kirim, kita ambil yang bagian tengah ini, tautan, kita klik dan salin. Oke, kita ambil tab baru, kita buka SID, s.id atau s.id. Kita tunggu prosesnya sebentar. SID ini sangat berguna untuk mengubah nama link kita yang panjang tadi sesuai dengan keinginan kita. Kita mau ganti dengan nama apa? Kita sepakati dengan soal pas mata pelajarannya apa. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti ini, tautan saya. Artinya ini kita tempel atau kita paste link yang kita ambil di Google Form tadi. Nah, ini dia, tunggu prosesnya sebentar. Ini masih on proses. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita klik ganti. Nah, yang kita ganti adalah yang berwarna biru saja. Kita ganti namanya soal pas. Misalnya ini soal pas MTK 12 misalnya ya. Nah, jangan gunakan pada link ini spasi atau underscore karena tidak akan bisa disimpan. Kita klik simpan. Proses. Oke, sudah berhasil disimpan. Klik OK dan jangan lupa klik salin. Nah, kita mau nyalin di mana? Misalnya kita mau berikan ke panitia. Kita kirim melalui WA, kita kirim melalui email.
bisa saja. Jadi artinya kita mengcopy link yang tadi dan kirimkanlah ke tempat-tempat yang kita mau, misalnya ke WA atau ke emailnya yang Bapak Ibu tuju. Setelah itu kita close ini dan kita close ini juga. Baik Bapak Ibu, sekian video tutorial kita pada penggunaan Google Form, mengatur waktu, dan cara mengubah link sesuai dengan keinginan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.